ya. Kalau ada teman yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh agar bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama, ya. Masih semangat untuk belajar? Kita cek semangatnya biar kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ya. Sebelum kita mengawali materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan kayaknya Isa pimpin untuk berdoa. Berdoa sudah. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu-lagu wajib terlebih dahulu. Salah satunya yang biasa kita nyanyikan lagu Indonesia. Untuk itu kepada Neng Retma, silakan pimpin. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri.
Nah, dengarkan. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita flashback dulu ke belakang, mengingat pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalian masih ingat tentang bilangan desimal? Bilangan desimal itu apa? Bilangan yang menggunakan tanda koma, ya, itu yang disebut dengan bilangan desimal. Kemudian selain daripada bilangan desimal, kalian juga dulu pernah belajar waktu di kelas 4 tentunya tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat kita bahas nanti pertemuan yang kedua. Sekarang kita membahas tentang pembelajaran tentang bilangan desimal. Apa tujuannya pembelajaran ini? Tujuannya untuk memantapkan, ya, untuk memantapkan atau menentukan tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengingatkan, menambah wawasan kalian agar supaya bisa menyelesaikan materi-materi bilangan desimal yang selanjutnya, ya. Misalkan dalam penjumlahan bilangan desimal itu berbeda dengan penjumlahan bilangan bulat, ya. Penjumlahan bilangan desimal itu berbeda dengan penjumlahan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat 1.456 itu namanya 1456. Kalau bilangan desimal 1,456 tidak disebut 1000, ya, karena satu di situ adalah satu satuan, ya. Oke, paham? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi dua, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat itu kita bahas nanti pertemuan yang kedua. Sekarang kita bahas bilangan desimal. Nah, bilangan ini mempunyai tempat atau tempat nilai, ya. Kita gambarkan seperti ya. Di sini ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, kemudian satuan, ya. Mempunyai nilai tempat untuk bilangan bulat ini. Satu ini masuk ke dalam tempat ribuan, ya. 4 masuk ke dalam ratusan. Oh, maaf. 400-an. Ya. Kemudian 50 masuk ke dalam puluhan. Terus 6 masuk ke dalam satuan. Ini bilangan bulat. Lalu bandingkan bilangan bulat ini dengan bilangan desimal 1,456. Ya, kalau bilangan bulat ini menggunakan titik, kalau desimal menggunakan tanda koma. Ya. 1456 dengan 1,456. Maka nilai tempatnya berbeda, ya. Nilai tempatnya berbeda. Kita buatkan lagi.
1 per 10, 1 per 100. Atau begini, kita buat pakai nama saja ya. Di sini per 10, per 100, per 1000. Ada per 100.000, per 10.000, per 100.000 ya. Nah, sekarang tentukan nilai tempat bilangan desimal. Nilai tempatnya. 1,456. 1,456. 1 itu masuk di kolom mana? Nah, di kolom satuan. Di sini adanya 1 ya. Beda dengan 1 yang ini. 1 yang ini adalah ribuan. Sedangkan dalam bilangan desimal 1,456, satunya ini masuk ke dalam satuan. Perhatikan ya. Kemudian per 10, 4 ini masuk ke kolom mana? Nilai mana? Nilai tempatnya 4 ini masuk ke per 10 ya, per 10. Kenapa per 10? Karena 1 angka di belakang koma terus 4, berarti tas koma 4 berarti 1 angka di belakang koma. Ya. Kemudian angka 5 ini masuk di kolom mana? Di kolom per 100 ya. Di sini angka 5. Kenapa di per 100? Kenapa? Ada yang jawab lain? 2 angka di belakang koma 1 angka, 2 angka, maka per 100. Kemudian 6. 6 ini masuk di kolom per 10 ya. Kenapa? Karena 3 angka di belakang. Beda dengan 6 ini. 6.456, 6-nya adalah satuan. Sedangkan 1,456, 6-nya adalah per 1000. Ini nilai tempatnya. Ini baru nilai tempat. Lalu bagaimana kita membuat bilangan desimal, menentukan bilangan desimal? Oke, kita ambil contoh per 10. 1 per 10. 1 per 10 ini apabila didesimalkan akan menjadi 0,1 ya, menjadi 0,1. Kenapa 0,1? Karena per 10 ya. Kalau per 10 1 angka di belakang ya. 5 per 10 menjadi berapa? 0,5 ya. Kemudian per 100, ini kan bilangan pecahan ya. 1 per 10, 1 per 100 ini kan bilangan per pecahan. Nah, 1 per 100 ini kita buat menjadi desimal. Karena di sini 100, berarti di belakang koma harus 2 angka.
Bagaimana jadinya? 0,01. Ya, harus angka di belakang koma karena per. Kemudian per 1000. Per 1000. Nah, per 1000 ini bila didesimalkan menjadi 0,001. Berapa angka di belakang koma? 3. Yang belakang berapa angka di belakang koma? 3 angka. Jadi 0,001. 0,001. Ya. 1/10, per 100, per 1000. Ini bilangan pecahan. Ya, ini bilangan desim. Lalu bagaimana Pak kalau ada soal 1/5? Bagaimana untuk mendesimalkannya? Nah, kalau bilangan pecahan seperti ini, ada yang istilahnya pembilang dan penyebut. Ya, 1/5 diubah dulu penyebutnya. Penyebutnya ini dirubah dulu, jangan sampai 5. Diubah menjadi per 10. Berapa kali berapa supaya jadi 5 kali berapa supaya menjadi 10. Tidak diuraikan. 1/5 kali 2/2 sama dengan berapa? 1 kali 2 2 kali 5 10. Nah, ya. Kalau sudah ketahuan 2/10, ya, tinggal didesimalkan menjadi 0,2. Jadi dirubah dulu paham? Contoh lain, 2/25. Nah, bilangan pecahannya 2/25. Bagaimana mengubah ke desimalnya? Seperti kata kunci tadi, penyebutnya ini harus dirubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kalau 25 ini berarti kita ubah ke bentuk per 100. Ya, ke per 100. 2/5, maaf, 2/25 kali berapa tuh? Kali 4/4 sama dengan 2 kali 4 berapa? 8 per 100. Didesimalkan menjadi 0,08. Jadi berapa kelompok 1? 0,08. Kenapa jadi 0,08? Karena per 100. Dua angka di belakang koma jadi 0,08. Ya, paham? Kelompok 4. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. 1, 2, 3 5. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 3 paham? Jadi penyebutnya dirubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Contoh yang ketiga, 3/200. 200 misalnya. Nah, ya. 3/200. 200 kali berapa menjadi 1000? Kali 5. 3
3/200 kali 5/5 sama dengan 3 kali 5 per jika didesimalkan menjadi 0, tidak akan di belakang koma. Nah, berarti 0,05 ber. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Kalau belum paham tanyakan. Oke, kalau benar-benar sudah paham, Bapak akan kasih tugas. Tiap kelompok selesaikan tugasnya. Ya, nanti apa nilai? Ya, kelompok mana yang bagus? Oke, siap? Diberi tugas siap? Oke. Oke, kita selesaikan tugasnya ya. Tapi sebelum kita ke tugas, masih semangat? Masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat! Ya. Tugasnya kita selesaikan. Ya. Silakan dibuka-buka bukunya atau apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan, mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal ini ya. Di nilai tempatnya ya. Silakan diisi kerjasamanya ya, kerjasamanya, kekompakannya, mengisinya sesuai dengan apa yang kalian Bapak sampaikan tadi.
Waktunya 20 menitan ya.
Udah belum? Kalau sudah kelompok 1 bawa sini. Mana kelompok 1? Kelompok 2 menit 45. Satu ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 4.
sudah diselesaikan, ya. Bentar nanti Bapak periksa bagaimana hasilnya. Apakah kalian memang sudah benar-benar memahami tentang bilangan desimal? Karena di dalam bilangan desimal tidak hanya bisa menentukan desimal, kita juga harus bisa menjumlahkan bilangan desimal. Tapi contoh, penjumlahan bilangan desimal dengan penjumlahan bilangan bulat itu berbeda, ya, berbeda. Contoh, perhatikan ini. Kita akan belajar menjumlahkan bilangan desimal. Nanti pertemuan berikutnya belajar menjumlahkan bilangan bilangan desimal dengan bilangan bulat itu berbeda. Ya, contoh 1250 dengan 650. Ya, jumlahkan. Akan berbeda dengan 1,250 dengan 6,50. Ya. Kalau penjumlahan bilangan bulat harus urutannya harus tepat. Satuan ketemu satuan, puluhan ketemu puluhan, ratusan ketemu ratusan, ribuan ketemu ribuan. Untuk penjumlahan bilangan bulat. Ya. Kita jumlahkan bersama. Berapa di sini? 5 tambah 5 bawah 1. 1 tambah 2 3 ditambah 6. Kemudian turunkan hasilnya 1900. Kalau bilangan desimal, ya, yang diluruskan tanda komanya. Jadi tanda koma dari atas ke bawah ini harus lurus. Ya, kalau bilangan bulat nilai tempatnya harus lurus. Nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau bilangan desimal nilai komanya harus lurus. Maka hasilnya pun berbeda. Kita jumlahkan. Apa? Jadi ingat, kalau penjumlahan bilangan desimal harus lurus tanda koma. Kalau penjumlahan bilangan bulat harus lurus nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Begitu juga ribuan dengan ribuan harus lurus. Ya. Beda dengan penjumlahan bilangan desimal. Oke, ya. Ada yang ditanyakan tentang materi tadi? Kalau Bapak tanya 1456 dibandingkan dengan 1,456 lebih besar mana? Kembali sini. 1456 satunya ini adalah ribuan. Ya, beda dengan 1,456 satunya ini ada di posisi satuan. Ya, empatnya 400-an. Kalau di desimal empatnya 1/10 di per 10. Kenapa di per 10? Karena satu angka di belakang koma. Setelah koma 1, 4. Ya. Setelah koma 5, berarti dua angka 4 dan 5, maka 5 berada di per 10.
Ya, ngerti? Unggul ke tengah arti deh. Ngerti ya? 6. Kalau di sini 6-nya nilainya satuan. Kalau di bilangan bulat. Kalau di bilangan desimal 6-nya adalah per 1000. Kenapa per 1000? Karena berada di 3 angka di belakang koma. Paham? Ngerti? Satu angka di belakang koma berarti per berapa? Per 10. 2 angka di belakang koma per 100. 3 angka di belakang koma? Ya, paham ya? Penjumlahan bilangan bulat, kuncinya apa untuk menjumlahkan bilangan bulat? Kunci daripada jumlah bilangan bulat. Bilangan bulat yang ini kuncinya adalah nilai tempatnya harus satuan dengan satuan, puluhan dengan ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribu. Kalau bilangan desimal menjumlahkannya bagaimana? Nah, harus meluruskan. Ada yang tahu? Coba kelompok ini. Apa nih? Harus meluruskan tanda untuk penjumlahan bilangan desimal. Ya. Rupanya pertemuan hari ini ya kita cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Karena tujuan daripada pembelajaran ini adalah menambah pemahaman ya agar kalian bisa menyelesaikan tentang bilangan desimal. Jika ketemu dengan pecahan yang harus didesimalkan, bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan. Ya, kalau ketemu dengan bilangan desimal, penjumlahannya harus seperti apa? Ya, jadi tujuan daripada pembelajaran ini adalah memberikan pemanfaatan agar kalian bisa menyelesaikan bilangan desimal yang selanjutnya. Oke, hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan diakhiri dengan berdoa. Ya, sebelum kita berdoa.